Gil, tahu gak berita ini? Di India ada 2 kuda di Junjunu positif glanders. Itu kan zoonosis ya? Iya, itu harus di eutanasia. Jadi ingat tahun 2019 di Turki deh. Kenapa di Turki? Di Turki itu sempat ada penyakit glanders juga di kuda. Jadi sekitar ada 80 kuda itu positif. Sampai-sampai eh, pemerintahnya itu melarang adanya kereta kuda dan diganti sama mobil listrik. Padahal di sana udah terkenal banget tuh. Oh iya, aku tahu tuh. Katanya rata-rata 400 kuda tuh mati tiap tahun di sana. Dan umur kudanya tuh jadi berkurang 2 tahun. Padahal rata-ratanya tuh harusnya 20 sampai 25 tahun gara-gara dijadiin mode transportasi itu kan. Iya. Tapi kamu tahu gak sih kalau glanders itu disebabkan karena apa? Tahu dong, glanders itu penyakit yang sifatnya zoonosis, yang disebabkan oleh bakteri Burkholderia malae yang termasuk ordo Burkholderiales dari genus Burkholderia. Bakteri ini sifatnya intraseluler, berbentuk bacillus, gram negatif, tidak motil, tidak berkapsul, dan tidak membentuk spora. Panjangnya bakteri ini 1-5 mikrometer dan lebar 0,3 sampai 1. Masa inkubasi dari glanders ini berkisar dari beberapa hari hingga 6 minggu. Wih, mantep. Oh ya, aku jadi ingat ya materi kuliah bakteri dan jamur. Glanders tuh bisa dilihat dari gejala umum sama gejala akut. Oh, ada 2 ya? Apa aja tuh? Gejala umum glanders pada hewan yaitu demam, malaise, depresi, batuk, anoreksia, dan penurunan berat badan. Gejala klinis glanders akut pada kuda terlihat dalam 3 bentuk, yaitu nasal, paru-paru, kulit, yang dapat muncul secara individual atau kombinasi. Klinis glanders bentuk nasal ditandai dengan demam tinggi dan kehilangan nafsu makan, batuk, keluar lendir hijau kekuningan dan lengket leleran mata. Terlihat bisul dan nodul di saluran hidung serta terjadi ulkus berkeropeng. Manifestasi klinis kulit merupakan bentuk kronis glanders di mana infeksi dimulai dengan tanda-tanda ringan hingga tidak terlihat yang mengarah ke kondisi lemah dengan gejala klinis yang dominan seperti batuk, demam, terlihat nodul pada kulit-kulit yang pecah dan menjadi borok, pembengkakan kelenjar getah bening dan sendi. Iya, betul. Penyebarannya jangan lupa. Bakteri ini dapat menyebar melalui kulit yang luka, selaput lendir, inhalasi aerosol, atau kontak melalui fomite yang terkontaminasi. Hewan terinfeksi akan shedding bakteri ke dalam tinja, urin, air liur, dan air mata yang terjadi secara sporadis dan terus-menerus. Kuda berperan menularkan glanders pada populasi hewan sehat di sekitarnya karena infeksi laten. Glanders mudah menyebar secara luas ketika sejumlah besar hewan berada pada populasi yang berdekatan. Faktor predisposisi seperti kekurangan gizi atau kondisi buruk dapat mempermudah terjangkitnya penyakit. Iya, jadi begitu. Terus kalau diagnosisnya, kamu masih ingat? Diagnosisnya gimana? Jadi untuk Diagnosisnya pada glanders itu dapat dilakukan dengan deteksi antigen berupa biakan kuman atau kultur dan deteksi molekuler atau PCR, dan respon kekebalan dengan uji serologis dan uji Mallain. Pemilihan teknik diagnosis ini tergantung pada maksud dan tujuannya, apakah untuk surveilan, konfirmasi penyakit, atau program eradikasi. Teknik deteksi molekuler glanders dengan uji PCR dapat mengurangi risiko paparan bakteri pada manusia dan lingkungan. Untuk deteksi antibodi itu dapat dilakukan CFT dan ELISA. Uji Western blot itu lebih spesifik dibandingkan dengan uji CFT. Uji ini lebih menjanjikan untuk deteksi glanders dan dapat dikombinasikan dengan uji yang lainnya. Oh iya, aku baru ingat ujinya itu. Nah, kalau glanders itu zoonosis, dia udah ada vaksinnya belum ya? Tidak ada vaksin untuk pencegahan glanders pada hewan. Antibiotik mungkin efektif untuk pengobatan glanders pada hewan, namun pada umumnya tidak dianjurkan karena infeksi dapat menyebar ke manusia dan hewan lain sehingga hewan yang terinfeksi harus dieutanasi. Oh, berarti pencegahan itu sangat penting ya untuk penyakit ini? Pastinya. Desinfektan yang sesuai sangat diperlukan untuk melakukan dekontaminasi area terpapar glanders karena B. malae dapat bertahan atau resisten pada lingkungan yang lembab dan basah selama 3-5 minggu, dalam air bersih hingga 4 minggu, dan sekitar 6 minggu dalam kandang yang terkontaminasi. Pemberantasan glanders pada kuda yang telah dilakukan di beberapa negara menggunakan uji Mallain dengan mengamati hasil reaksi hipersensitivitas di sekitar suntikan. Aplikasi uji Mallain dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu menyuntikkan fraksi protein dari B. malae pada kelopak mata,
diberikan dalam tetes mata atau disuntikan secara subkutan pada daerah selain mata. Pencegahan glanders: jika terjadi wabah di daerah non-endemis, dilakukan pemusnahan hewan positif glanders, area tempat glanders positif dikarantina, dan dibersihkan dengan desinfeksi. Karkas, alas tidur, dan makanan yang terkontaminasi harus dimusnahkan secara aman, bisa dibakar atau dikubur, dan semua peralatan harus didesinfeksi. Untuk daerah endemis glanders, hewan yang rentan harus dijauhkan dari area tempat makan dan minum karena wabah glanders sering terjadi ketika hewan berkumpul. Hi, what's going on? Huh? Girl. Hi. What are you doing?